Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 345 chapter 345 makhluk dari koin emas antik TL Golden Loom. Lan Xuanyu tiba-tiba menjadi lebih penasaran, untuk apa ini? Qianlei berkata, penyimpanan. Di era Spirit Hall 30.000 tahun yang lalu, perangkat penyimpanan jiwa tidak berkembang seperti sekarang. Saat itu, kapasitas tempat penyimpanan sangat kecil, dan 1 meter kubik dianggap sangat baik. Mereka semua mengandalkan master jiwa untuk mengukir larik melalui penggunaan kekuatan jiwa dan kekhasan martial soul, membuat biaya produksi menjadi sangat tinggi. Oleh karena itu, hanya sedikit bangsawan yang bisa memilikinya. Dan kebanyakan dari mereka adalah master jiwa yang kuat. Jika koin ini benar-benar perangkat penyimpanan dari zaman itu maka jangan bicarakan tentang hal-hal berharga di dalamnya, bahkan jika itu adalah benda biasa, menurut Anda berapa harga barang antik seperti dari 30.000 tahun yang lalu? Hehehehe, kita kaya. Lan Xuanyu memandang Qianlei, lalu ke koin emas, dan tiba-tiba merasa kagum padanya. Orang ini benar-benar dapat diandalkan dalam hal uang. Qianlei tidak memperhatikan pandangan Lan Xuanyu, dan dia masih bergumam, meskipun kamu tidak bisa membeli emblem dengan koin federal di akademi, kita masih bisa menggunakannya di Shrek House. Setelah kami menjualnya, menurut perkiraan saya, menghasilkan jutaan koin federal bukanlah hal yang mustahil. Jika kita beruntung, dengan harta karun di dalamnya, kita tidak perlu khawatir lagi tentang sumber daya kultivasi di masa depan. Lalu kau, aku, Frenzy, dengan sumber daya untuk kultivasi yang akan kita miliki untuk kita bertiga, kita pasti akan melampaui yang lain. Lan Xuanyu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakan, Fatih, ini milikmu, ini temuanmu, kamu tidak perlu membaginya dengan kami. Qianlei terkejut, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Lan Xuanyu, matanya tiba-tiba menjadi sedikit sedih. Xuanyu, apa maksudmu? Apakah Anda meremehkan saya? Apakah saya mengatakan ini ketika Anda memberi saya emblem Anda? Kami bersaudara, milikku adalah milikmu. Meskipun saya suka uang, bagaimana bisa dibandingkan dengan saudara-saudara saya? Tanpamu, aku bahkan tidak bisa masuk ke Shrek. Panen saya adalah panen semua orang. Jika Anda mengatakan itu lagi, kami bukan lagi saudara. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa Fatih ini sangat marah. Melihat penampilannya, Lan Xuanyu tersenyum, sangat cerah dan berkata, oke, saya salah, saya minta maaf kepada Anda. Dia sangat bahagia, dan hatinya sangat hangat. Iya, antara saudara, mereka bahkan tidak perlu membicarakan tentang berbagi. Itu, Qianlei tiba-tiba memandang Lan Xuanyu dengan ragu-ragu, bahkan mengambil tindakan pencegahan. Apa masalahnya? Mungkinkah dia sudah menarik kembali kata-katanya? Lan Xuanyu menatapnya dengan beberapa keraguan. Qianlei berbisik, kekayaan hanyalah harta duniawi. Xuanyu, kamu harus menjanjikan sesuatu padaku. Kamu sudah memiliki Qianqiu, jangan mencuri mungkin dariku. Saya telah mengarahkan pandangan saya padanya. Rambut putihnya sangat indah dan membuatnya terlihat sangat halus. Saat aku besar nanti, aku pasti akan mengejarnya. Jika Anda, yang sangat tampan, bersaing dengan saya tidak akan punya kesempatan. Jangan ambil ini dariku. Lan Xuanyu memutar matanya, berapa umurmu? Dalam kata-kata ayah saya, Anda belum menumbuhkan rambut Anda, dan Anda sudah memikirkannya. Lagi pula, bukankah orang mengatakan saudara laki-laki itu seperti tangan dan kakimu, wanita itu seperti pakaian? Qianlei berkata dengan kesal, itulah yang dikatakan semua single. Ada kalimat lain setelah itu, jika kamu ingin mengambil pakaianku, tangan dan kakimu akan kupotong. Lan Xuanyu tampak aneh, aku tidak menyangka kamu menjadi pria yang lebih memedulikan kekasihnya daripada teman. Qianlei mendengus, saudara laki-laki seumur hidup, tapi istri saya juga seumur hidup. Tentu saja dia penting. Bos, berjanjilah padaku, oke. Anda tidak bisa mengejar mungkin. Baiklah. Hal terpenting bagi Anda sekarang adalah apakah Anda dapat membuka koin emas antik ini, dan memastikan apakah ini adalah perangkat penyimpanan jiwa asli. Jika Anda ingin mengejar Lan mungkin, Anda harus bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Dia adalah gadis yang sangat bangga. Jika Anda tidak cukup kuat, dia mungkin akan memandang rendah Anda. Aku adalah calon master pemanggil. Aku pasti akan mengejarnya.
Biarkan saya berpikir sedikit. Ayah saya mengatakan kepada saya bahwa barang antik semacam ini sebenarnya cukup mudah untuk dibuka. Hanya saja kebanyakan orang tidak memikirkannya. Ada satu metode pembukaan universal, izinkan saya mencoba. Sambil berbicara, dia mengeluarkan koin antik itu, dan setelah memainkannya beberapa kali, dia bergumam, menurutku seharusnya seperti ini. Sambil berbicara, dia menggunakan ibu jari dan jari telunjuknya untuk mencubit bagian tengah kedua sisi depan, lalu dia meletakkannya di depan wajahnya dan meniup dengan kuat ke tepi koin. Dentang, suara mendengung bergema, dan Qianlei dengan cepat menuangkan kekuatan jiwanya. Tiba-tiba, cahaya keemasan melintas di atas koin antik tersebut, dan kemudian pemandangan aneh tiba-tiba muncul. Pola pada koin itu bergerak secara ritmis seolah-olah telah hidup kembali. Qianlei sangat gembira. Selesai. Dia menjabat tangannya dengan kasar dan melemparkan koin itu ke tanah. Tiba-tiba, cahaya keemasan muncul dari uang itu, dan sebuah benda jatuh ke tanah. Wahahaha, kami kaya, kami kaya. Bos, hanya dengan perangkat penyimpanan jiwa antik yang masih dapat digunakan ini saja, nilainya lebih dari 1 juta koin federal, setidaknya beberapa juta. Wahahaha, biarkan saya melihat barang bagus apa yang ada di dalamnya. Sambil berbicara, Qianlei menatap benda di tanah dengan gembira. Lan Xuanyu juga sama, keduanya mengarahkan pandangan mereka pada objek di tanah. Itu adalah tas, tidak kecil ukurannya. Tas itu tampak seperti terbuat dari anyaman sulur, sulurnya sangat hijau. Bahkan setelah entah berapa tahun telah berlalu, masih ada aura kehidupan yang kuat tertinggal di atasnya. Sebuah lingkaran cahaya beredar di dalamnya, bahkan tas itu sepertinya sangat berharga. Tas itu dirajut rapat, dan ada 2 tali yang tergantung di samping. Qianlei buru-buru berjongkok dan melepaskan ikatannya. Ada sesuatu yang menggembung di dalam tas. Tas ini terlihat sangat indah, dan kemungkinan besar isinya bernilai tinggi. Pada saat ini, bahkan detak jantung Lan Xuanyu tidak dapat membantu mempercepat. Mungkinkah mereka benar-benar menemukan emas? Saat Qianlei membuka tas, mereka berdua segera melihat ke dalam. Setelah satu pandangan itu, mereka menjadi tercengang pada saat yang sama. Di dalam tas rotan hijau zamrud, hanya ada satu benda, atau lebih tepatnya, sebuah badan. Tubuhnya meringkuk, dan tidak terlihat besar. Itu memiliki rambut kuning pucat, menyebar tidak merata. Sepertinya itu binatang atau makhluk jiwa. Sudah berapa tahun? Kenapa ada benda seperti itu di tas ini? Qianlei memiliki tebakan yang tak terhitung jumlahnya di benaknya pada saat itu, tetapi tidak mungkin dia bisa menebaknya. Bagaimana dia bisa membuat keberadaan seperti itu muncul? Dia tanpa sadar mengulurkan tangan dan menyentuhnya, dan kemudian seluruh tubuhnya terpental seolah-olah dia telah menerima sengatan listrik. Lan Xuanyu ketakutan dengan reaksinya, dan buru-buru melompat mundur. Apa yang kamu lakukan? Qianlei menunjuk ke tubuh dengan ekspresi ngeri dan berkata, hangat, hangat. Itu tidak mungkin masih hidup, kan? Lan Xuanyu juga tercengang, hangat. Tubuhnya tidak bergerak, keduanya saling memandang, lalu berjongkok lagi, dan Lan Xuanyu mencoba menyentuhnya dengan ringan. Seperti yang dikatakan Qianlei, itu sangat hangat. Oleh karena itu, ini bukanlah boneka, atau peragawati. Mungkin makhluk hidup, namun, koin penyimpanan ini mungkin memiliki sejarah puluhan ribu tahun. Bisakah dikatakan bahwa ini adalah makhluk dari puluhan ribu tahun yang lalu? Sudah puluhan ribu tahun, dan tidak mati di dalam koin penyimpanan. Bagaimana ini mungkin? Setelah menatap dengan bodoh untuk beberapa saat, Qianlei menatap Lan Xuanyu dan berkata, Xuanyu, saya pikir kita telah menghasilkan banyak uang. Lan Xuanyu bertanya dengan bingung, apakah kamu tahu makhluk ini? Saya telah melihat banyak makhluk jiwa purba bersama ayah saya sejak saya masih kecil, tapi saya tidak ingat ini. Mereka sekarang telah melihat dengan jelas penampakan makhluk itu, yang terlihat seperti gorila, tapi tidak ada fluktuasi kekuatan jiwa dari tubuhnya, yang berarti itu bukanlah makhluk jiwa. Rambutnya jarang, bahkan agak jelek sejujurnya. Matanya tertutup rapat, dan tubuhnya meringkuk dan kurus. Itu tidak terlihat sangat cantik dengan rambutnya yang jarang dan kusam. Solen 4 chapter 346 Dong Qianqiu menerobos penulis, Silverif TL, Golden Lung. Lan Xuanyu hampir yakin bahwa, setidaknya dalam catatan tentang makhluk jiwa kuno yang dia baca, tidak ada keberadaan seperti itu. Qianlei berkata, tidak, saya tidak membicarakannya. Itu adalah koin penyimpanan dan tasnya. Coba pikirkan, dua hal ini dapat menyimpan makhluk hidup setidaknya selama puluhan ribu tahun, jika tidak lebih. Betapa indahnya harta ini.
Menurut Anda, berapa nilainya? Mata Lan Xuanyu berbinar, ya, Qianlei benar. Orang harus tahu bahwa hari ini, meskipun hal-hal dapat tetap segar di dalam perangkat penyimpanan jiwa modern, tetapi tidak ada yang dapat menyimpan makhluk hidup. Dengan kata lain, perangkat jiwa kuno ini bahkan lebih maju dari perangkat modern, atau lebih berharga. Jika keberadaannya memungkinkan perangkat jiwa penyimpanan modern berkembang, maka nilai benda ini tidak dapat diukur dengan uang. Fatih, saya belum pernah mengakui kepada siapapun, tapi hari ini saya harus tunduk pada pikiran Anda ketika datang ke bisnis. Masuk akal. Tapi bagaimana dengan binatang kecil ini? Kata Lan Xuanyu. Qianlei berkata, keluarkan dulu. Lalu kita harus menemukan cara untuk mencari tahu apa itu. Sejarah Akademi Shrek dapat ditelusuri kembali ke 30.000 tahun yang lalu. Mungkin ada beberapa catatan terkait. Ayo pergi ke guru besok. Lan Xuanyu melambaikan tangannya dan berkata, jangan keluarkan dulu. Itu telah hidup selama bertahun-tahun, dan mungkin demikian hanya dengan mengandalkan dua harta karun ini. Jika keluar, itu akan mati. Lalu bagaimana kita akan membuktikan bahwa kedua harta karun ini dapat menyimpan makhluk hidup selama bertahun-tahun? Taruh kembali apa adanya. Kemudian kita akan mencari seorang guru untuk memverifikasi ini besok. Ayo temui gurumu secara langsung. Dekan harus berpengetahuan luas. Ya, bijaksana seperti biasanya. Ayo pergi ke sana besok pagi, dan lewati kelas. Qianlei benar-benar tidak sabar sekarang. Lelang hari ini cukup menarik bagi mereka, ada begitu banyak harta surga dan bumi yang efektif untuk budidaya. Tetapi mereka memiliki uang yang terbatas, sehingga mereka tidak berani membeli secara gegabah. Tetapi jika mereka memiliki cukup koin federal sebagai dukungan, mereka setiap hari dapat memperoleh buah kelas harta surga dan bumi untuk menyehatkan tubuh mereka. Hanya dengan membayangkannya mereka dapat melihat betapa cepatnya kultivasi mereka. Setelah menyegel kembali tas dan memasukkannya kembali ke dalam koin penyimpanan, Qianlei dengan hati-hati memasukkannya kembali ke saku dadanya, lalu mengucapkan selamat tinggal kepada Lan Xuanyu dan kembali ke asrama sendirian. Tetapi dia merasa bahwa dia mungkin tidak bisa tidur malam ini, karena dia terlalu bersemangat. Mengirim Qianlei pergi, Lan Xuanyu juga merasa bahagia untuknya. Setiap orang memiliki kesempatan yang berbeda. Qianlei merindukan seseorang dengan lambang yang mereka peroleh di dunia dulu, tetapi dia telah mengambil harta karun besar di rumah lelang. Siapa yang bisa bilang ini takdir? Dia akan kembali ke ruang meditasinya untuk berkultivasi. Tiba-tiba, Lan Xuanyu merasa ada sesuatu yang belum dia lakukan, jadi dia tanpa sadar berhenti dan melihat ke meja tanpa sadar. Kotak hitam itu tergeletak dengan damai di atas meja. Kotak itu sepertinya benar-benar terisolasi isinya dari dunia luar. Lan Xuanyu tidak merasakan jantung berdebar seperti di ruang lelang. Batu permata berbentuk air mata berwarna pelangi, yang menyebabkan garis keturunannya haus dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lan Xuanyu perlahan mengambil kotak itu, pikirannya kacau untuk beberapa saat, apa sebenarnya ini? Mengapa hal itu membuat emosinya berfluktuasi secara dramatis? Setelah membukanya dan melihat-lihat, apakah ada kejutan yang menyenangkan? Ketika Dong Qianqiu kembali ke asramanya, dia langsung masuk ke ruang meditasi. Menutup pintu, dia berjalan terhuyung-huyung ke tengah dan duduk bersila. Setelah mandi di aura kehidupan ruang meditasi, dia merasa sedikit lebih baik. Tampaknya ada ratusan palu kecil menghantam kepalanya, dan berbagai fragmen memori terus mengalir keluar. Bersamaan dengan itu adalah martial soul-nya. Di belakang, bayangan biru tua samar-samar terlihat. Amis warna biru tua itu, lingkaran putih tebal bergelombang. Setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam, Dong Qianqiu nyaris tidak bisa duduk diam, tetapi udara di sekitarnya mulai turun dalam suhu yang tidak terkendali, menambahkan lapisan embun beku di ruang meditasi. Lingkaran cahaya biru samar keluar dari tubuhnya, seperti gelombang dingin menyapu keluar. Energi kehidupan di ruang meditasi hampir seketika diselimuti oleh gelombang dingin. Dong Qianqiu menunjukkan rasa sakit di wajahnya. Dia awalnya ingin mengurangi sakit kepalanya melalui meditasi, tetapi pada saat ini, sakit kepala itu tiba-tiba menjadi sangat ekstrim, membuatnya merasa seolah-olah jiwanya akan hancur. Pemandangan dari bagian ingatan yang muncul di benaknya sebelumnya tiba-tiba menjadi lebih jelas dan lebih lengkap. Ingatan itu membuat tubuh bawah sadarnya sedikit bergetar, dan sosok yang familiar, serta pemandangan yang membuatnya sangat berduka, terus-menerus menyerang pikirannya. Tidak. Ibu, ayah.
Tangisan sedih terdengar di lubuk hatinya, dan rambut panjang biru tua Dong Qianqiu yang indah berkibar, dan dalam sekejap kulitnya menjadi lebih jernih, kabut putih membengkak, membuat seluruh tubuhnya tampak seperti patung es. Kekuatan jiwanya berfluktuasi dengan sangat tidak stabil, dan aura kekuatan jiwa yang padat terbang di udara. Di belakangnya, sosok ilusi besar perlahan muncul. Hal pertama yang muncul adalah sepasang mata biru tua yang besar itu penuh dengan kedinginan dan keputusasaan. Jika Lan Xuanyu ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa mata biru tua ini sebenarnya sangat mirip dengan Deep Blue Gaze yang mereka gunakan saat melepaskan keterampilan martial soul fusion mereka, tetapi ada lebih banyak emosi di dalamnya, dan juga sentuhan keputusasaan. Di belakang mata biru tua ini adalah tubuh besar yang hampir memenuhi seluruh ruang meditasi. Itu adalah hiu besar, dan mata biru tua adalah matanya. Tubuh giok putihnya yang besar tersebar di seluruh ruang meditasi. Dengan penampilannya, tubuh Dong Qianqiu tiba-tiba mulai menjadi ilusi. Tidak, saya ingin menjadi manusia, saya tidak ingin kembali. Saya tidak mau, musuh saya sudah mati, saya tidak lagi memiliki objek balas dendam, saya tidak mau, saya tidak ingin hidup dalam penderitaan dan perjuangan, saya tidak ingin hidup tanpa tujuan di dunia ini. Saya ingin menjadi manusia. Keyakinan yang kuat tiba-tiba keluar dari bagian terdalam jiwa, dan tubuh Dong Qianqiu yang bergetar hebat menegang, dan kabut es di tubuhnya berhenti menyebar pada saat ini. Tubuhnya menjadi jernih lagi, dan hantu hiu putih besar di belakangnya berangsur-angsur menjadi ilusi, dengan hanya sepasang mata biru tua yang tersisa. Setelah datang ke dunia manusia, apa yang ingin saya lakukan? Tidak ada lagi kebencian, hanya kebaikan dan kasih sayang. Sosok emas menjulang di pandangannya yang samar-samar. Dialah yang membantunya membunuh musuh dan memberinya kesempatan untuk menjalani kehidupan baru. Dan mengapa dia sangat mirip dengan orang itu? Apakah dia keturunannya? Ledakan. Kabut es di sekujur tubuhnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi lingkaran putih yang kuat dan meluas keluar. Hantu hiu putih besar di belakangnya langsung menghilang, hanya sepasang mata biru tua yang masih terlihat jelas. Noda biru tua dilepaskan dari tubuh Dong Qianqiu dan terkondensasi di belakangnya. Mata biru tua yang awalnya berada di belakangnya secara bertahap menjadi lebih kecil, dan akhirnya, bergabung dengan lingkaran cahaya biru tua, dan berubah menjadi hantu yang persis seperti dia tapi berdiri di belakangnya, seperti bayangannya, diam-diam tergantung di sana. Dong Qianqiu bergumam, tidak hanya es, tapi juga jiwa iblis. Apakah martial soul saya akhirnya terbangun? Karena saya telah menemukan alasan dan tujuan saya yang sebenarnya untuk memasuki dunia manusia. Bisakah, apakah saya benar-benar menjadi manusia? Saya di sini untuk membalas budi saya. Sosok biru tua di belakang perlahan melangkah maju dan diam-diam menyatu dengan tubuhnya. Pada saat ini, aura Dong Qianqiu tiba-tiba melonjak, dan lingkaran cahaya biru tua yang kuat naik seperti kobaran api yang kuat dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Satu demi satu, cincin jiwa juga muncul dari kakinya. Ungu, hitam. Ya, pada saat ini, cincin jiwa keempatnya akhirnya muncul. Peringkat 40, terobosan. Mulai saat ini dan seterusnya, dia adalah leluhur jiwa 4 cincin. Cincin jiwa hitam bertinta diam-diam muncul di sekitar tubuhnya. Soul Land 4 Chapter 347. 347 Skala Naga 9 Warna Penulis, Silverif TL, Golden Loom. Dong Qianqiu perlahan menutup matanya. Secara bertahap, semua aura dingin di sekitar secara bertahap memudar. Hanya energi kehidupan yang dikumpulkan di ruang meditasi dari segala penjuru yang masih berlimpah. Duduk di tengah ruang meditasi, Lan Xuanyu menempatkan rui hijau di depannya, membiarkan energi kehidupan yang kaya di sekitarnya menutupi tubuhnya, ekspresinya sedikit khawatir. Dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi selanjutnya, tetapi dia sangat memahami di alam bawah sadarnya bahwa permata berwarna-warni itu sangat penting baginya. Jika tidak, itu tidak akan memicu keinginan haus seperti itu dalam dirinya. Dia menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya, menyesuaikan kekuatan garis darah di tubuhnya ke kondisi paling stabil, dan kemudian dia perlahan membuka kotak di depannya. Kotak itu terbuka perlahan, dan mata Lan Xuanyu langsung membeku. Saat berikutnya, batu permata 9 warna yang bersinar dengan 7 warna lingkaran perlahan muncul di depannya. Batu permata berbentuk air mata memancarkan lingkaran cahaya warna-warni di ruang meditasi di mana cahayanya tidak terang, membuat orang merasa mabuk. Sinar cahaya lembut berwarna pelangi terpantul di wajah Lan Xuanyu, membuat seluruh dirinya diselimuti lapisan warna. Untuk beberapa alasan, pada saat ini,
Lan Xuanyu tidak merasakan keinginan yang sama seperti saat pertama kali melihatnya. Sebaliknya, itu adalah semacam keakraban dan keakraban, seolah-olah permata itu sendiri adalah bagian dari tubuhnya. Perasaan akrab itu terasa begitu nyaman, seperti menemukan orang yang dicintai, dan dia tidak sabar untuk memeluk orang itu. Dia dengan hati-hati mengambil permata berwarna dari kotak. Itu tidak besar, sedikit lebih kecil dari buku jarinya. Ketika dia meremas permata itu, tiba-tiba, seluruh orangnya mengalami kesurupan sesaat. Dalam sekejap, di telinga Lan Xuanyu, tiba-tiba ada naga yang tak terhitung jumlahnya mengaum. Seolah-olah dia telah memasuki dunia naga raksasa saat ini. Di sekelilingnya, puluhan ribu naga meraung dan ribuan menari. Itu membuatnya merasa seperti dia telah memasuki dunia yang tak terlukiskan. Pusaran emas dan perak di dadanya bergetar tiba-tiba dan hebat, tetapi tidak ada letusan hebat. Sebaliknya, itu sedikit bergetar di tengah gemetar. Detik berikutnya, Lan Xuanyu menemukan bahwa titik cahaya 7 warna di pusaran emas dan peraknya tiba-tiba menjadi lebih terang. Dia akhirnya mengerti mengapa dia merasakan keakraban yang kuat ketika dia melihat permata ini sebelumnya. Bukankah warna ini sangat mirip dengan warna inti pusaran garis keturunannya? Hanya saja asal permata ini tampaknya 9 warna, sedangkan inti garis keturunannya adalah 7 warna, tapi itu persis sama dengan 7 warna yang mekar keluar dari permata 9 warna. Warna-warna itu menyebar seketika, Lan Xuanyu hanya merasakan dengungan yang kuat di otaknya, dan segala sesuatu di sekitarnya berubah dalam sekejap. Pemandangan di depannya telah benar-benar berubah, dan sekitarnya tampak sedikit ilusi, tetapi bidang penglihatannya sangat jelas. Lan Xuanyu menemukan bahwa dia telah tiba di sebuah lembah yang tampaknya tandus dikelilingi oleh pegunungan tinggi. Pegunungan berbatu yang besar itu berbatu-batu dan dipenuhi oleh rasa kesedihan dan kesuraman. Tidak ada apa-apa di lembah besar itu. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia bisa bergerak, tetapi ketika dia melihat ke arahnya, apa yang dia lihat adalah tubuh transparan yang diselimuti oleh 7 warna. Pada saat ini, suara gemuruh besar terdengar. Seluruh lembah bergetar hebat. Lan Xuanyu tiba-tiba melihat ke langit, dan langit yang semula cerah tiba-tiba berubah. Seluruh langit diwarnai menjadi 9 warna. Di tengah 9 warna itu ada pusaran di mana hijau dan ungu bercampur, dan 7 warna lainnya menyebar keluar. Segera setelah itu, banyak benda tak dikenal jatuh dari langit menuju lembah. Siluet jatuh satu demi satu, mendarat di tanah. Awalnya, itu hanya titik hitam kecil, tetapi lambat laun, titik hitam itu menjadi lebih besar hingga mencapai tanah. Boom, raksasa pertama jatuh dan menghantam tanah dengan keras. Bahkan lebih dari setengah tubuhnya tercetak di tanah, darah menyembur keluar, dan area yang luas langsung diwarnai merah. Tubuh yang panjangnya lebih dari 100 meter sebenarnya adalah boneka, dengan sisik merah beterbangan karena dampak kelembaman yang besar. Apa itu tadi? Itu adalah seekor naga. Naga merah besar dengan panjang tubuh lebih dari 100 meter, aura di tubuhnya kuat dan menakutkan. Namun, setelah jatuh ke tanah, ia hanya sedikit mengangkat kepalanya, matanya penuh dengan amarah dan keengganan. Detik berikutnya, kepalanya yang besar perlahan jatuh ke tanah, kehilangan nafasnya. Boom, boom, boom. Siluet terus-menerus jatuh dari langit, menghantam lembah, pegunungan di lembah runtuh dan tanah retak. Jumlah darah segar yang tak terukur menodai dunia. Mereka semua adalah naga raksasa. Saat jatuh, ada yang sudah menjadi boneka, tapi ada juga yang masih hidup. Dan mereka yang masih hidup secara bertahap kehilangan aura kehidupan mereka setelah jatuh ke tanah dengan parah. Naga putih, merah, kuning, biru, cian, emas dan perak terus turun. Lan Xuanyu hanya merasa nafasnya menjadi sulit saat ini, dia tidak bisa membayangkan pemandangan seperti apa ini. Naga raksasa jatuh di depannya begitu saja, dan kesedihan dan kemarahan yang tak terlukiskan menyebar di dadanya saat naga-naga ini jatuh. Mengapa? Mengapa naga sekuat itu jatuh seperti ini? Siapa? Siapa yang memiliki kekuatan yang begitu kuat yang bisa membuat begitu banyak naga menemui ajalnya? Di seluruh lembah, dalam waktu yang sangat singkat, boneka naga telah tersebar, dan aura kesedihan dan kematian menyebar di setiap sudut lembah. Tempat ini jelas menjadi kuburan klan naga. Lan Xuanyu memejamkan mata karena kesakitan, dia sudah agak takut untuk melihat semua ini di depannya. Namun, rasa syok yang kuat yang menyerang inderanya tidak akan mengizinkannya, bahkan jika dia menutup matanya, pemandangan terus muncul di depannya. Tiba-tiba, dunia berguncang. Lan Xuanyu tanpa sadar membuka matanya lagi dan melihat ke langit. Di langit, 9 warna secara bertahap berkumpul, dan sosok besar perlahan muncul.
Sinar darah berkedip di udara, dan raungan yang sangat marah bergema di langit dan bumi. Bahkan naga raksasa yang telah jatuh, pada suara raungan ini, mereka semua mengangkat kepala tanpa sadar dan melihat ke satu arah. Di langit, sinar 9 warna cahaya secara bertahap berkumpul, satu emas dan satu perak, dan dua siluet tiba-tiba terpisah dan melarikan diri ke dua arah yang berbeda. Kemudian sosok besar dengan panjang lebih dari 10.000 meter jatuh dari langit, tepat di tengah lembah. Itu adalah naga raksasa dengan panjang tubuh lebih dari 10.000 meter dan tertutup sisik yang bersinar dengan sinar cahaya 9 warna. Tubuhnya belum lengkap, kepalanya telah terbagi menjadi dua, sementara tubuhnya yang besar sedang dalam proses jatuh, langit dan bumi berubah menjadi dunia 9 warna. Dalam sekejap, semua naga, bahkan yang sudah mati, mengucapkan kesedihan di mulut mereka. Di tengah tangisan duka para naga raksasa, sosok besar itu menghantam tanah di tengah lembah dengan ledakan. Suara menakutkan bergema di lembah, dan seluruh lembah diwarnai oleh warna-warna dalam sekejap. Lan Xuanyu menatap kosong, seluruh tubuhnya sudah lesu. Sosok sebesar apa itu? Naga seperti itu, dia bahkan belum pernah mendengarnya dalam catatan. Tubuh naga bisa sepanjang 10.000 meter. Membuat 10.000 naga berduka karenanya. Apa itu tadi? Raja Naga. Tidak, itu bukan hanya Raja Naga, itu mungkin Dewa Naga. Ketika Dewa Naga yang besar jatuh, Lan Xuanyu hanya merasa hatinya terkoyak, kesedihan yang tak terlukiskan menyebar di dalam hatinya, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Soul Land 4 Chapter 348. Chapter 348 Abis Halberd Surgawi Suci Membelah TL Golden Loom. Pada boneka Dewa Naga Raksasa, cahaya berwarna pelangi tampak beresonansi dengannya, seolah ingin memberitahunya sesuatu. Warna pelangi di langit berangsur-angsur menghilang, hanya menyisakan dunia yang sunyi. Tapi boneka besar Dewa Naga 9 warna sangat mengguncang pikiran Lan Xuanyu. Semuanya berangsur-angsur meredup, termasuk jantung Lan Xuanyu. Lingkungan menjadi gelap gulita. Tubuhnya bergetar sedikit dan Lan Xuanyu terbangun. Ketika dia membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa dia masih duduk di ruang meditasi di asramanya. Namun, kesedihan dan amarah di hatinya tidak berkurang sedikit pun dengan kembalinya kesadarannya. Lan Xuanyu duduk di sana menatap kosong, barusan, apakah itu mimpi? Apa itu benar-benar mimpi? Tanpa sadar, dia menundukkan kepalanya dan melihat ke tangan kanannya, tetapi terkejut menemukan bahwa permata berwarna pelangi yang dia pegang di tangannya hilang tanpa jejak. Hilang. Lan Xuanyu tercengang dan buru-buru melihat sekeliling. Dia sekarang benar-benar yakin bahwa semua ilusi barusan disebabkan oleh permata 9 warna ini. Tapi bagaimana bisa permata itu tiba-tiba menghilang? Tidak ada apa-apa. Permata itu sepertinya telah menghilang begitu saja. Tak satu pun dari instrumen yang dapat mendeteksi sesuatu yang istimewa tentang itu, tetapi sebenarnya itu menyimpan rahasia klan naga, bahkan terkait dengan keberadaan Dewa Naga, dan itu menghilang begitu saja seperti ini. Pada saat ini, Lan Xuanyu merasa bahwa beberapa perubahan telah terjadi dalam dirinya, karena dia tiba-tiba menemukan bahwa fluktuasi garis darah di dadanya tampak agak berbeda. Pusaran emas dan perak yang biasa, karena selalu berputar, akan selalu mengirimkan beberapa fluktuasi garis keturunan kepadanya, sehingga dia bisa dengan jelas merasakan apakah itu stabil atau tidak. Jika ada masalah, dia harus cepat dan menstabilkannya. Tetapi pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa fluktuasi garis keturunannya telah menghilang bersama pusaran itu. Terburu-buru untuk introspeksi dirinya, dia tidak bisa menahan keterkejutan ketika dia melihat pusaran garis keturunannya lagi. Apakah pusaran emas dan perak menghilang? Tidak, itu masih di sana. Itu baru saja sangat berubah dibandingkan sebelumnya. Dalam pusaran dua warna emas dan perak asli, warna dari dua kekuatan garis keturunan dipisahkan dengan sangat jelas. Hanya dengan mengandalkan gaya sentrifugal dari putaran pusaran dan bantuan Nana saat itu, barulah keduanya bisa hidup berdampingan dengan damai. Namun, di tengah pusaran, Lan Xuanyu melihat keduanya benar-benar menyatu. Kedua aliran emas dan perak itu sebenarnya tidak bisa dibedakan satu sama lain. Yang lebih aneh lagi adalah tidak ada konflik antara kedua belah pihak sama sekali, seolah-olah mereka awalnya satu. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa mereka tidak berkonflik lagi? Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa di inti pusaran, cahaya 7 warna yang awalnya kecil telah berkembang 10 kali lipat, dan itu sudah seukuran kuku. Itu juga tidak lagi 7 warna, tapi 9 warna. Tidak ada keraguan bahwa justru karena perubahan intinya itulah seluruh pusaran menjadi seperti ini. Apa maksudnya ini?
Lan Xuanyu memahaminya hampir seketika, itu berarti kedua garis keturunan naganya tidak lagi saling bertentangan. Dia tidak perlu lagi khawatir tentang mereka saling bertentangan ketika menerobos dan terluka karena mereka. Apakah ini semua disebabkan oleh permata berbentuk air mata itu? Apakah itu menyatu ke dalam tubuh saya? 300-100 ribu koin federal. Lan Xuanyu awalnya sedikit tertekan, tetapi saat ini dia benar-benar lega. Bagaimana mungkin permata yang menyembunyikan misteri klan naga sebanding dengan 310 ribu koin federal? Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Mimpi barusan juga sangat mempengaruhinya. Setidaknya dia bisa dengan jelas menegaskan satu hal, bahwa kembarannya Blue Silver Grace Martial Soul memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan klan naga. Kalau tidak mungkin pemandangan seperti itu terjadi. 9 warna, pusaran garis keturunannya agak terkait dengan cahaya 9 warna itu. Apakah ini berarti kekuatan garis keturunannya telah berevolusi dan menjadi garis keturunan Dewa Naga karena permata itu? Apakah dia mendapatkan bagian dari garis keturunan Dewa Naga? Hati Lan Xuanyu tiba-tiba menjadi sedikit membara. Dia tanpa sadar menyelidiki inti 9 warna dengan kekuatan spiritualnya. Penambahan kedua warna tersebut sepertinya telah menstabilkan garis keturunannya. Tapi mengapa di antara 9 warna Dewa Naga, hijau dan ungu adalah intinya? Kekuatan spiritualnya terus menggali lebih dalam ke inti. Ketika kesadarannya menyentuh permukaan inti, kesedihan yang mulai sedikit melemah kembali mengalir. Lan Xuanyu hanya merasakan semburan panas di dadanya, karena ledakan emosinya. Dia membuka matanya tanpa sadar, dan tiba-tiba menemukan bahwa lapisan lingkaran 9 warna menyebar dari dadanya. Dia terkejut, dan buru-buru membuka kemejanya, dan tiba-tiba menemukan ada skala ekstra di tengah dadanya. Itu adalah skala aneh yang berbentuk seperti Enneagon. 9 sisinya mewakili 9 warna berbeda. Lebih tepatnya, ada 7 tepi di pinggiran, dan 2 tonjolan tepat di atasnya. Mereka berhubungan dengan ungu dan hijau. Sisiknya hanya seukuran kuku, tetapi emosi yang kuat dilepaskan darinya. Skala 9 warna. Dia tanpa sadar mengingat tubuh besar 10.000 meter yang jatuh dari langit. Bukankah sisik Dewa Naga juga seperti ini? Detak jantung Lan Xuanyu bertambah cepat secara instan. Apakah ini sisik Dewa Naga? Apakah itu juga dibentuk oleh batu permata berbentuk air mata itu? Tanpa disadari, kekuatan spiritualnya langsung mengintip ke dalam timbangan. Begitu kekuatan spiritualnya menembus ke dalam timbangan, rasa marah dan dingin yang tak terlukiskan tiba-tiba membanjiri laut spiritualnya. Dengan sisik di dada Lan Xuanyu sebagai pusatnya, sinar 7 warna bersinar keluar, langsung menutupi seluruh tubuhnya. Pusaran emas dan perak di tubuhnya juga diwarnai menjadi 7 warna dalam sekejap. Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan bahwa energi kehidupan di ruang meditasi berkumpul dengan panik ke arah tubuhnya dan diserap dengan gila-gilaan. Itu juga diubah dengan kecepatan yang mencengangkan. Tubuhnya perlahan melayang dari tanah, matanya tertutup, dia tidak bisa melihat bahwa pada saat ini, di kedalaman matanya, cahaya 7 warna beriak. Tangan kanannya mulai bergetar sedikit, dan cincin biru tua yang dia pakai di ibu jarinya dan yang tidak bisa dia kendalikan tiba-tiba bergetar. Tombak biru tua yang telah dia gunakan berkali-kali sebelumnya muncul dari udara tipis dan jatuh ke dalam genggamannya. Lan Xuanyu baru berusia 12 tahun, sosoknya tidak terlalu tinggi, dan dibandingkan dengan tombak besar ini, dia tampak sangat kecil. Dia telah mengeluarkan tombak beberapa kali sebelumnya, tetapi dia bahkan tidak bisa menahannya. Tapi kali ini berbeda. Saat dia menggenggam tombak, timbangan di dadanya menjadi panas membara. Keagungan yang mekar dari lubuk hatinya keluar langsung menutupi tombak itu. Ini sedikit bergetar, dan beratnya tiba-tiba menjadi lebih ringan, dan Lan Xuanyu mampu menahannya. Ini adalah... Mata Lan Xuanyu berhenti, dan tanpa sadar dia melambaikan tombak biru tua di tangannya. Lingkaran biru tua lewat di depannya, dan pemandangan yang mengejutkan muncul. Retakan gelap diam-diam muncul di tempat tombak itu lewat sebelumnya. Pada saat yang sama, di benak Lan Xuanyu, 5 kata muncul dengan sendirinya di benaknya. Heavenly Secret Abyss Halberd. Ini adalah namanya. Heavenly Secret Abyss Halberd, nama yang sombong. Retakan hitam di udara perlahan menutup, tetapi aura mengerikannya beberapa saat yang lalu masih membuat jantung Lan Xuanyu bergetar. Ketika retakan hitam muncul, dia terkejut menemukan bahwa segala sesuatu di sekitarnya sedang ditelan, energi kehidupan khususnya mengalir dengan sangat kuat.